Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada kesempatan kemarin kita telah masuk pada hadis Ali dan juga hadis Jabir bin Abdullah. Ada yang hafal hadis kemarin? Ya. Kalau sebelumnya hafal, Masya Allah. Jazakallah khair. Bismillah. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi azza wa jalla wa in kuntum marda ala safarin qala idza kanat birajulil jirahatu fi sabilillahi aw wal kuruh fayujnibu fayukhafu ay yamuta in iktasala tayammama rawahu Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu Bazzar wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala in kasarat ihda zandaya fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'ala al-jabair. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin wahin jiddan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma fi rajulil ladzi shujja faktasala famata innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'siba 'ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaksila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun 'ala al-rawatih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fi hifdzik. Pada kesempatan yang kemarin kita telah baca berapa? 2 masalah ya. Ada yang belum selesai, itu masalah yang ketiga. Jadi masalah yang pertama bahasanya disyariatkan tentang mengusap di atas perban atau gib di atas perban ataupun gib. Kemudian bahasanya perlu diperhatikan bahasanya jabirah atau gib atau perban itu hendaknya dililitkan pada tempat yang dibutuhkan saja, pada tempat yang dibutuhkan saja, karena nanti terkait dengan hukum mengusap di atas jabirah atau di atas gib ataupun di atas perban. Kemudian apakah disyaratkan harus bersuci ketika seorang itu memakai memakai jabirah, memakai perban atau gib? Maka pendapat yang benar bahwasanya tidak disyariatkan, karena seorang yang memakai perban atau gib ini tidaklah dia menyengaja, karena itu adalah suatu kejadian yang di luar dugaan, di luar dugaan, dan terlebih lagi karena memang harus dilakukan hal tersebut, berbeda dengan ketika seorang itu memakai khuf, karena memakai jabirah dan perban ini adalah memang harus dilakukan, sebagaimana disebutkan kemarin kita telah sampaikan dari apa yang benar dari pendapat bahwasanya tidak disyaratkan bertoharoh ketika memakai perban ataupun gib. Kemudian masalah yang selanjutnya, qala syarih hafizallahu taala, berkata syarih hafizallahu taala Syekh Taufik Al-Ba'dani, al-masalatu tsalitsah al-qadr alladzi yumsah alaihi minal jabirah. Kadar yang diusap padanya itu jabirah, yaitu perban itu diusap seberapa, yaitu kadarnya. Fihi khilafun bainal ulama. Terdapat perbedaan di antara kalangan ulama. Adapun mazhab Malikiyah wal Hanabilah dan masyhur menurut Syafi'iyah, la budda min isti'abi jami'il jami' indal masah. Itu harus isti'ab, yaitu menyeluruh pada semua jabirah ketika seorang itu mengusap. Tentunya ini setelah dililitkan itu pada tempat yang dibutuhkan, maka ini harus isti'ab, yaitu menyeluruh dalam mengusapnya. Bisa dipahami di sini Kemudian waqala ba'du Syafi'iyah yumsahu ala adna juz'im minha. Sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwasanya diusap paling paling
dekatnya ya bagian darinya yang disebut apa? Ya kembali adna juz'in min, paling sedikitnya juga bisa ya dari bagian tersebut yang disebut dengan apa? Ya kalau di situ secara uruf ya itu sudah terhitung mengusap, maka ya itu udah gugur kewajibannya. Ini sebagaimana uruf lagi kan, kembalinya kepada uruf. Ini maka pentingnya ya kaidah yang kita baca ya tadi. Ya, bahwasanya kalau menurut uruf itu apa? Sudah terhitung mengusap, maka ya sudah mencukupi. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, madhabul Hanafiyah. Ya, bahwasanya Hanafiyah ya diusap yaitu kebanyakannya. Ya, tidak mengharuskan apa? Mengusap semuanya. Yaitu istiab, tidak ya diharuskan menyeluruh, tapi apa kebanyakannya itu sudah diusap. Ini pendapat yang ketiga. Ya dikarenakan masa mengusap itu ya pada semuanya, pada perban atau gib itu adalah terdapat kesusahan ya di dalam hal tersebut. Ya, dan juga tidak diusap sedikit. Ya kenapa? Ya karena asal itu adalah istiab, memang menyeluruh asalnya. Ya asalnya. Kemudian apa? Fahiya niyabatun an ya ghusli hadzal ud. Ya, dan ini adalah merupakan pengganti ya dari apa? Dari mencuci ya anggota badan ini. Ya qultu al-qaulul awal aula wa ahwat. Di Syekh Taufik hafizallahu taala itu lebih menguatkan ya kepada pendapat yang pertama, yaitu apa? Karena asalnya adalah apa? Istiab. Ya, menyeluruh. Ya, menyeluruh pada bagian ya jabirah. Ya atau ya asaib ya jabair ataupun asaib perban ataupun gib ya. Jadi pendapat pertama yang lebih kuat dan lebih apa? Lebih berhati-hati ya, tidak mengusap sedikit atau tidak mengusap apa? Sebagian besarnya. Bisa dipahami di sini? Kemudian masalah yang keempat, istiratu tayammum ma'al masa al jabirah. Tentang apakah disyaratkan ya tayammum ya bersama dengan mengusap ya di atas jabirah ini ya, yaitu apabila seorang mengusap di atas jabirah ya, di atas perban ataupun di atas gib ya, fahal yatayammam, apakah dia harus bertayamum juga ketika dia mengusap ataukah cukup dia mengusap saja? Ya, maka di dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang sahih menurut pendapatnya para ulama bahwasanya tidaklah haruskan ya bertayamum ya ketika apa hendak mengusap, maka fayakfi apa almasah ya anaula yalzam atau la yulzam atayamum, maka cukuplah dengan apa mengusap. Dan ini adalah merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Dan yang masyhur ya menurut Hanabilah. Yang demikian itu dikarenakan apa? Ya anggota yang di atasnya itu apa? Anggota wudu yang di atasnya itu ada perban atau gib tadi ya mutolabun, itu dituntut untuk apa? Bitoharatin ya wahidatin, itu dengan satu toharoh. Makanya nanti ketika sudah apa? Diusap dengan air ya, maka tidak perlu diusap lagi dengan apa? Dengan tayamum, yaitu dengan apa? Menggunakan debu. Ya, karena kan sudah wudhu dengan air kan. Nanti ketika mengusapnya sudah dicukup dengan apa? Air tersebut, karena bi toharah wahidah. Fa ilzamu saks bil masa wa tayamum ilzamun bi toharatain, karena pengharusan ya kepada seorang dengan ya harus masah ya mengusap dengan air dan apa? Mengusap dengan debu. Ini termasuk pengharusan dengan menggunakan dua toharah. Ya, fi hadis Ali, dalam hadis Ali ya, beliau berkata fa amaroni ya Rasulullah memerintahkan padaku untuk mengusap alal jabair. Dan di sini Nabi SAW tidak menyebutkan bahasanya apa dengan tayamum juga ya, akan tapi hadisnya kan lemah ya, begitu pula dan di dalam hadis Jabir yang disebutkan dalamnya tayamum dan ya masah ya di atas khirqah, ini juga la hujjata fihi lidhafihi, karena juga tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan juga dikarenakan apa? Lemahnya. Jadi kesimpulannya apa? Ya cukup dengan apa? Mengusap, yaitu yang dengan air itu.
ya tidak perlu dengan apa? Tayamum, tidak perlu dengan tayamum. Kemudian masalah yang kelima tentang al-jurh awil kasr laisat alai jabirah. Nah, sekarang ada luka ya atau apa? Ya terputus tapi tidak ada apa? Tidak dikasih perban. Ya, tidak dikasih perban atau tidak dikasih gib. Jadi dibiarkan begitu saja tanpa. Ikhtalafal ulama, hal yumsa alai au yutayammam ya, au yutayammam lahu. Apakah ini dimasa ataukah ditayamumi? Pendapat yang pertama mazhab Syafi'iyah dan juga sekelompok dari Hanabilah bahwasanya apa? Yutayammam lahu. Itu ditayamumi ya selama apa? Ya, yang patah ini ataupun luka ini ya tidak ada di atasnya apa? Jabirah atau isobah, maka ya apa? Yumsa alaiha. Ya, yang dia apa? Diusap padanya. Kenapa? Li'annal masha ya innama udhina bihi idza kanat hunaka jabira au isobah. Ya, dikarenakan apa? Ya, terkait dengan masah itu apabila ya hanya saja diizinkan apabila di sana itu ada di atasnya apa? Jabira atau isobah. Dan juga dikarenakan ya dalam asar Ibnu Abbas pada seorang yang ada padanya apa? Luka ya dan juga ya kuruh yaitu luka yang bernanah yang dia tidak mampu mandi itu dikatakan bahasa apa? Yatayammam. Ya, dia bertayamum. Ya, karena dia seperti seorang yang sakit. Kenapa? Ditakutkan padanya apa? Apabila dia menggunakan air, ya maka dia bertayamum. Ya, maka dia bertayamum. Jadi ketika masa itu kan kalau ada di atasnya apa? Jabirah atau asaib, ya jabair ataupun asaib. Tapi kalau tidak ada, maka ya dia bertayamum. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, mazhab Hanafiyah dan juga Malikiyah dan yang sahih yang ini merupakan pendapatnya Hanabilah bahwasanya apa? Yumsahu bil ma' alal jurh awil kasr. Itu diusapkan dengan air itu di atas apa? Luka ataupun patah. Bisa dipahami ini. Ya, apabila tidak ada di atasnya apa? Ya penutupnya. Tidak ada perbannya atau tidak ada gibnya. Wala yutayammam lahu, tidak ditayamumi. Kenapa? Ya dikarenakan anggota ini yang ada patah ini ataupun luka ini asalnya adalah apa? Asal perintah dalam bertoharah apa? Kan berwudu kan menggunakan air. Ya, itu dengan menggunakan air. Ya. Apabila susah ya, apabila harus mencuci dengan air ya dan mungkin apa? Tapi masih memungkinkan untuk mengusapnya dengan air, ya diusap saja dengan air, maka ini lebih pantas ya daripada ya mendatangkan dengan toharoh yang lainnya, yaitu dengan turab, yaitu dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Ya, dikarenakan ya ini adalah merupakan bagian dari mencuci. Maka ya wajib seperti seorang yang dia tidak mampu untuk ruku dan sujud, maka wajib baginya ima, yaitu mengisyaratkan. Kalau enggak mampu ruku sama sujud, maka dia bisa melakukan apa? Isyarat. Ya. Waliqaulin Nabi wa ma amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan ya kepada kalian, maka kerjakanlah ya darinya apa yang kalian mampu. Kalau mampu berdiri berarti apa? Ya dia berdiri. Tapi kalau tidak mampu sujud maupun rukuk ya dia isyaratkan. Ya. Begitu pula di sini ya, maka ya dia bisa mengusapnya. Ya, bisa mengusapnya dengan air. Fa hadza la yastati ayyaksal al-jurh. Ya, dia enggak bisa mencuci, tapi dia masih sanggup ya masih bisa untuk mengusapnya dengan air. Ya, maka beliau katakan kedua pendapat ini qawi ya, fa yustahab, maka disunahkan untuk khuruj, yaitu keluar dari khilaf bahwasanya seorang itu apa? Ya mengumpulkan ya bainal masa ala jurh bil ma' wa tayammum lah. Jadi beliau memilih pendapat bahwasanya ketika keadaan seperti ini ya bisa dikumpulkan dua. Jadi dia diusap dengan air dan juga ditayamumi. Jadi pahami. Ya, ditayamumi dengan juga diusap dengan ma'. Kecuali
apabila ya mengusapnya dengan air itu akan membahayakan baginya, ya, atau ternyata lukanya tersebut ada najis, maka dicukupkan dengan ya bertayamum. Ya, maka dicukupkan dengan tayamum saja. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi apabila ya ada luka atau ya kuruh, yaitu apa, luka yang bernanah, maka ya yang beliau pilih yaitu adalah bisa kalau bisa dikumpulkan maka dia usap dengan air dan juga apa? Dia tayamumi. Apabila diusap dengan air itu akan mendatangkan bahaya, maka cukup dengan tayamum. Ya, cukup dengan tayamum. Ini kesimpulannya. Ya, insyaallah kita cukupkan di sini walaupun masih ada satu masalah. Insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.